Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pencari kemenangan. Apakah kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan setiap hari, cara kamu bekerja, dan bagaimana kamu menyelesaikan tugas, sebenarnya sedang mencetak kepribadianmu menjadi sosok yang luar biasa, atau justru membuatmu berhenti di tempat? Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan hanya soal keberuntungan atau bakat luar biasa, padahal kenyataannya jauh lebih sederhana namun sangat dahsyat. Kesuksesan itu adalah hasil akumulasi dari kebiasaan kecil yang kamu jalankan dengan konsisten setiap detiknya. Dan di balik setiap pencapaian besar ada karakter yang dibangun melalui disiplin yang tidak terlihat orang lain. Dan hari ini, saya punya rahasia yang mungkin jarang orang sadari, bahwa cara kamu bekerja hari ini adalah cerminan siapa kamu sebenarnya. Jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup dan karir, maka kamu harus mulai bertingkah laku seperti pemenang mulai dari detik ini juga. Saya ingin tantang kamu untuk tetap menonton video ini sampai habis karena apa yang akan saya bagikan bukan hanya teori, tapi prinsip nyata yang mengubah orang biasa menjadi pribadi yang tangguh dan berwibawa. Apakah kamu siap untuk mengupgrade dirimu menjadi versi terbaik? Mari kita bedah bersama. Perilaku apa saja yang secara perlahan namun pasti akan membentuk karaktermu menjadi baja yang tak tergoyahkan. Jika kamu merasakan getaran positif ini dan siap untuk berubah, tulis di kolom komentar sebagai bukti kamu adalah orang yang siap maju. Jangan lupa like videonya dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten pengembangan diri selanjutnya. Dan sekarang mari kita masuk ke inti pembahasannya. Pertama, kamu mau belajar dari siapa saja. Mau belajar dari siapa saja adalah tanda bahwa dirimu benar-benar ingin berkembang, bukan sekadar terlihat pintar. Kamu tidak sibuk membuktikan bahwa dirimu tahu, tetapi memilih memahami hal-hal yang belum kamu kuasai. Dalam keseharian kerja, ini terlihat sederhana, seperti mendengarkan rekan yang lebih berpengalaman, menerima masukan tanpa defensif, bahkan bertanya pada mereka yang posisinya di bawahmu. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu sadar bahwa setiap orang membawa pelajaran. Dari situlah karaktermu ditempa, bukan dari ego yang ingin diakui, tapi dari kerendahan hati yang terus belajar. Orang yang kuat dalam bekerja bukan yang selalu benar, tetapi yang mau memperbaiki diri. Ketika kamu mau belajar dari siapa saja, kamu sedang melatih dirimu untuk tidak terjebak pada satu cara berpikir. Kamu membuka ruang untuk sudut pandang baru, cara kerja yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih dalam. Saat kamu menerima kritik dengan tenang, mencoba saran orang lain, atau mengakui kesalahan tanpa mencari alasan, itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Dan setiap langkah kecil itu, meskipun tidak terlihat besar, perlahan membangun fondasi yang kokoh dalam dirimu. Hargai dirimu ketika kamu memilih untuk tetap belajar, meski sebenarnya kamu sudah cukup mampu. Itu adalah bentuk kekuatan yang tidak semua orang miliki. Banyak yang berhenti tumbuh karena merasa sudah cukup, tapi kamu memilih untuk terus melangkah. Dan disitulah letak nilainya, bukan pada seberapa cepat kamu sampai, tapi pada sikapmu sepanjang perjalanan. Teruslah seperti itu, tenang, terbuka, dan konsisten, karena karakter kuat tidak dibentuk dari kesempurnaan, melainkan dari kesediaan untuk terus belajar, hari demi hari. Kedua, mengelola emosi dengan dewasa. Dalam bekerja, tekanan bukan sesuatu yang harus kamu hindari, melainkan sesuatu yang perlu kamu pahami. Ada hari ketika tugas menumpuk, komunikasi tidak berjalan mulus, dan ekspektasi terasa berat. Di saat seperti itu, dirimu tidak perlu menjadi paling keras, tetapi cukup menjadi paling sadar. Seperti memilih untuk diam sejenak, menarik napas lalu merespons dengan pikiran yang jernih. Bukan menahan emosi, tetapi mengarahkannya. Bukan mengabaikan perasaan, tetapi mengelolanya agar tidak melukai dirimu sendiri maupun orang lain. Kedewasaan emosimu terlihat dari hal-hal sederhana yang sering diabaikan. Misalkan saat rekan kerja melakukan kesalahan, kamu tidak langsung menyalahkan, tetapi membantu mencari solusi. Ketika kritik datang, kamu tidak defensif, melainkan mendengarkan dan memilah mana yang bisa membuatmu berkembang. Bahkan saat lelah, kamu tetap berusaha menjaga sikap agar tidak meluapkan emosi secara sembarangan.
Itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk kekuatan yang nyata, kemampuan untuk tetap stabil di tengah situasi yang tidak selalu ideal. Jadi hargai setiap momen ketika kamu berhasil menahan diri dari reaksi yang merugikan. Apresiasi dirimu saat kamu memilih tetap tenang dibanding marah, dan memilih berpikir dibanding terburu-buru. Disitulah karaktermu sedang dibentuk, perlahan namun pasti. Ketenanganmu bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dan dari kendali itulah, kepercayaan, respek, serta kualitas kerja yang lebih baik akan tumbuh dengan alami. Ketiga, menyelesaikan apa yang dimulai. Menyelesaikan apa yang dimulai bukan sekedar soal disiplin, tapi tentang janji yang kamu buat pada dirimu sendiri. Banyak orang berani memulai dengan semangat, namun berhenti saat jalan terasa berat. Kamu memilih berbeda. Kamu tetap berjalan, meski pelan, meski lelah. Karena kamu paham, karakter tidak dibentuk dari awal yang cepat, tetapi dari akhir yang diselesaikan dengan utuh. Dalam keseharian ini terlihat sederhana. Kamu menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda, merapikan hal kecil sebelum beralih ke hal berikutnya, dan tidak membiarkan tanggung jawab menggantung. Saat rasa malas datang, kamu tidak melawannya dengan emosi, tapi dengan keputusan kecil, seperti lanjutkan sedikit lagi. Tindakan itu mungkin tidak terlihat besar, tapi justru disitulah kekuatanmu tumbuh, diam, konsisten, dan nyata. Setiap hal yang kamu tuntaskan adalah bukti bahwa dirimu bisa dipercaya, bukan hanya oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri, dan itu layak dihargai. Karena bukan banyaknya yang kamu mulai yang membentukmu, melainkan berapa banyak yang kamu selesaikan. Dari situlah lahir keteguhan, bukan yang keras tapi yang tidak mudah goyah. Keempat, bertanggung jawab atas hasil bukan hanya proses. Sikap yang membedakan antara sekadar bekerja dan benar-benar bertumbuh adalah tanggung jawab atas hasilnya. Kamu tidak berhenti pada usaha, tetapi juga berani melihat apa yang dihasilkan dari usaha itu. Ketika hasil belum sesuai harapan, kamu tidak bersembunyi di balik alasan. Kamu memilih jujur pada diri sendiri, lalu memperbaiki. Dan ketika hasilnya baik, kamu tidak larut dalam pujian. Kamu tetap tenang, karena kamu tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, bukan sesuatu yang harus dibanggakan berlebihan. Tanggung jawab juga terlihat dari konsistensi kecil yang sering diabaikan. Kamu menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, meski tidak ada yang mengawasi. Kamu menjaga kualitas, bahkan pada hal yang tidak terlihat orang lain. Ketika diberi kepercayaan, kamu menjaganya dengan sungguh-sungguh. Bukan karena takut dinilai, tetapi karena kamu menghargai amanah itu. Disitulah kekuatanmu terbentuk. Diam, tapi nyata. Karena pada akhirnya tanggung jawab bukan tentang terlihat hebat di mata orang lain, tapi tentang kejujuranmu terhadap hasil yang kamu ciptakan sendiri. Kamu belajar menerima kegagalan tanpa runtuh, dan menerima keberhasilan tanpa melayang. Dari situ, perlahan terbentuk keteguhan yang tidak mudah goyah. Kamu menjadi pribadi yang bisa diandalkan, bukan karena selalu sempurna, tetapi karena selalu bertanggung jawab. Kelima, berani mengambil keputusan. Dalam bekerja akan selalu ada titik di mana kamu dihadapkan pada ketidakpastian. Data yang belum lengkap, risiko yang belum sepenuhnya terlihat. Dan disitulah karaktermu dibentuk. Kamu tidak menunggu segalanya sempurna, tapi bergerak dengan pertimbangan yang cukup. Kamu memilih untuk melangkah, bukan diam. Karena kamu paham, keraguan yang dibiarkan terlalu lama hanya akan mengikis waktu dan kesempatan yang tidak akan kembali. Lihatlah bagaimana keputusan kecil membentuk kekuatan besar. Ketika kamu memutuskan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, meski lelah, itu adalah bentuk disiplin. Dan ketika kamu memilih untuk memperbaiki kesalahan, bukan menyalahkan keadaan, itu adalah bentuk kedewasaan. Setiap keputusan yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah latihan mental yang perlahan menguatkan dirimu. Kamu sedang membangun kepercayaan pada diri sendiri, bahwa kamu mampu menghadapi konsekuensi dan terus belajar darinya. Tidak semua keputusan akan membawa hasil yang sempurna, dan itu tidak masalah.
Yang penting adalah kamu tetap bergerak, tetap belajar, dan tetap bertumbuh. Mengapresiasi dirimu karena sudah berani memilih adalah bagian dari proses itu sendiri. Karena pada akhirnya, karakter yang kuat tidak lahir dari hidup yang mudah, tetapi dari keberanian untuk terus mengambil keputusan di tengah keraguan. Dan di sanalah kamu menjadi pribadi yang lebih tegas, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Keenam, menghormati orang lain tanpa melihat jabatan. Dalam dunia kerja, kamu akan bertemu banyak perbedaan. Jabatan, latar belakang, cara berpikir. Namun, karakter yang kuat tidak lahir dari rasa ingin dihormati, melainkan dari kemampuan untuk menghormati lebih dulu. Seperti kamu menyapa dengan tulus, mendengarkan tanpa memotong, dan memperlakukan setiap orang dengan sikap yang sama, baik kepada atasan, rekan kerja, maupun mereka yang sering luput dari perhatian. Disitulah integritasmu diam-diam berbicara. Ada kekuatan yang tenang dalam sikap ini. Ketika kamu tetap sopan kepada orang yang tidak bisa memberimu keuntungan apapun, disitulah terlihat siapa dirimu sebenarnya. Mengucapkan terima kasih, menghargai pendapat orang lain meski berbeda, atau tidak meremehkan tugas kecil. Dan itu bukan hal besar di mata dunia, tapi sangat besar dalam membentuk jiwamu. Kamu sedang melatih dirimu untuk tidak sombong saat berada di atas dan tidak merendah saat berada di bawah. Bukan tentang posisi, tapi tentang konsistensi sikap. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang akan mulai merasakan kehadiranmu sebagai sesuatu yang menenangkan. Mereka percaya karena kamu tidak memandang mereka dari label, tapi dari kemanusiaannya. Karakter kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling stabil dalam nilai. Ketika kamu menghormati orang lain tanpa syarat, kamu sedang membangun fondasi yang tidak mudah runtuh. Fondasi yang akan menopang langkahmu jauh lebih lama daripada sekadar jabatan atau pengakuan. Ketujuh, menjaga kesehatan dan penampilan. Kamu tidak bisa menuntut hasil besar dari tubuh yang diabaikan. Kesehatan bukan sekadar tentang tidak sakit, tetapi tentang kesiapan dirimu untuk menjalani tanggung jawab dengan utuh. Bangun lebih awal, memberi waktu pada tubuh untuk bergerak, memilih makanan yang tidak merusak energi, itu adalah bentuk disiplin yang sederhana namun kuat. Mungkin terlihat kecil, tetapi dari situlah ketahananmu dibangun. Bukan dari ambisi yang besar, tapi dari kebiasaan yang konsisten. Dalam bekerja, penampilan bukan soal kesempurnaan, melainkan tentang menghargai diri sendiri dan lingkungan sekitarmu. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan, dan membawa sikap yang tenang adalah bahasa tanpa kata yang menunjukkan bahwa kamu siap dan serius. Orang lain tidak hanya melihat hasil kerjamu, mereka juga merasakan bagaimana kamu membawa dirimu. Ketika kamu hadir dengan tertata, kamu sedang membangun kepercayaan, bahkan sebelum kamu berbicara. Dan ketika kamu memilih untuk tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan, itu adalah keputusan yang patut dihargai. Tidak semua orang mampu berhenti sejenak untuk merawat diri, namun kamu melakukannya. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang sering tidak terlihat. Kamu sedang membuktikan bahwa bekerja keras tidak harus mengorbankan dirimu sendiri. Justru dengan tubuh yang terjaga dan penampilan yang terhormat, kamu melangkah lebih stabil, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan. Sahabatku, semua poin di atas bukanlah aturan yang kaku, melainkan investasi untuk membangun pondasi karakter yang kokoh. Tujuan besar dari semua ini bukan hanya agar kamu menjadi seseorang yang baik, tapi agar kamu menjadi seseorang yang utuh, memiliki harga diri, dan mampu memimpin dirimu sendiri sebelum memimpin orang lain. Karakter yang kuat adalah aset yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, dan itulah yang akan mengantarkanmu pada puncak kesuksesan yang abadi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena sudah berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Perjalanan membentuk karakter ini memang tidak instan, butuh proses dan pengulangan, tapi percayalah, setiap usaha yang kamu tanam hari ini akan menuai hasil yang luar biasa di masa depan. Teruslah bersinar, teruslah berkarya, karena dunia butuh kontribusi terbaik dari versi dirimu yang sekarang semakin matang dan tangguh. Maka dari itu saya ingin mengajakmu, mulai terapkan satu persatu perilaku ini mulai hari ini. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah sekarang agar kamu bisa menjadi sempurna nanti. Jadilah pribadi yang tidak hanya pintar secara teknis,
tapi juga memiliki hati dan mental yang baja. Biarkan pekerjaanmu berbicara, biarkan sikapmu yang menunjukkan kualitasmu, dan biarkan karaktermu yang membawamu melangkah jauh sampai ke titik yang selama ini kamu impikan. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kamu capai, karena potensi dirimu sebenarnya jauh lebih besar dari itu semua. Terima kasih sudah menjadi penonton yang luar biasa, yang haus akan ilmu dan semangat positif. Semoga apa yang kita bagikan hari ini menjadi bekal berharga untuk karir dan hidupmu. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah melangkah maju tanpa henti. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sukses dari Jalan Pemenang. Untukmu para pejuang keluarga tercinta.